Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan membahas pemrograman komputer dan melanjutkan materi kita, yaitu perulangan atau loop gitu. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Sofwan Hadanus Rizal. NIM saya 440 2256 345. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Diponegoro dari Sekolah Vokasi dengan program studi Rekayasa Perancangan Mekanik. Oke, apa itu loop? Loop itu adalah perulangan, proses menjalankan suatu perintah berulang kali sampai kondisi tertentu terpenuhi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghemat penulisan kode, mempermudah otomatisasi, yang ketiga mengurangi kesalahan manual. Lalu jenis-jenis dari perulangan atau loop itu sendiri itu apa sih? Jadi loop itu dibagi tiga. Yang pertama ada for loop atau jumlah perulangan yang sudah diketahui. Contohnya itu seperti kalau di kode itu for i in range 5 gitu. Nanti bakal kita bahas di di Python itu di Scratch. Kemudian dari situ bisa kita tulis juga print halo dunia ke i tambah 1 gitu. Nah, untuk penjelasan dari itu sendiri, dari for i range 5 ini, range 5 menghasilkan 0 sampai 4 untuk perhitungan di Python. Nah, terus cocok juga jika jumlah perulangan sudah pasti. Oke, yang kedua ada while loop. While loop itu tergantung kondisi logika. Jadi misal contoh x sama dengan 1 while x kurang dari sama dengan 5. Oke, di sini maksudnya itu x itu kan sama dengan 1. Nah, kalau misalkan kita masukkan nilai x lebih kecil dari sama dengan 5 gitu, berarti itu bernilai benar gitu. Makanya nanti bakal terus berulang-ulang sesuai dengan instruksinya. Nah, di sini ditulis digunakan jika jumlah perulangan belum diketahui di awal gitu. Terus yang terakhir infinite loop, berjalan tanpa henti atau tak terbatas gitu loh. Cuman nanti kita akan membahas dua ini aja, for loop sama while loop ini. Oke, loop dalam Scratch. Loop dalam Scratch pun ada juga, ada instruksinya repeat, terus habis itu forever, terus habis itu baru repeat until atau kondisi gitu. Untuk contohnya ini ulangi 10 kali tampilan teks halo dunia gitu. Nanti akan kita temukan di Scratch-nya itu sendiri. Oke, kesimpulannya perulangan mempermudah pekerjaan berulang. Untuk di Python itu kodenya ada for sama while, kalau di Scratch repeat, forever, terus sama repeat until, untuk membantu berpikir logis dan efisien seperti itu. Nah, mari kita coba langsung ke bagian Scratch dan Python-nya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang Scratch dulu ya. Untuk yang loop di sini awalnya kita masukkan dulu kayak biasa. Ini bendera hijau di sini. Nah, untuk instruksi loop atau perulangan itu ada di bagian kontrol di sini ya. Kita masukkan dulu ulangi di sini, lalu masukkan halo gitu. Nah, di sini nanti otomatis halo ini akan terulang 10 kali gitu kalau kita pencet di sini. Cuman kan tidak kelihatan ini ada berapanya gitu kan ya. Halonya nggak kelihatan apa berulangnya gitu. Nah, ini bisa kita masukkan unsur variabel di sini. Kita misal mau masukkan variabel gitu, counter gitu ya. Nah, ini atur counter ke 1. Nah, begitu itu. Setelah itu kita masukkan di sini. Otomatis yang ada di counter ini akan berubah ke sini gitu. Ntar kita tambahkan ini juga, lalu baru kita tambahkan variabel unsur counter ini.
Nah, nanti otomatis variabel yang ada di sini bakal masuk ke ini, bakal di print gitulah kalau di Replit ya, bakal di print terus nanti keluar di sini angkanya akan berubah gitu. Kita kasih kayak jeda waktu gitu ya, tunggu misal 1 detik. Nah, ini dia, kita coba. Nah, ini otomatis dalam waktu 1 detik akan berubah, akan berhitung sampai 10 kali gitu kan, soalnya di sini hitungannya 10 gitu. Ini kalau misalkan kita ganti jadi 100 pun juga bisa gitu, maka otomatis bakal mengulang sebanyak 100 kali. Cuman ini kita ganti jadi 0,1 gitu ya, biar enggak lama. Nah, ini simbolnya titik ya. Nah, ini nanti bakal menghitung mengucapkan halo berulang kali sampai 100 gitu. Ini kita lihat. Nah, ini otomatis bakal mengulang sampai 100 kali. Kita tunggu. Oke, di sini sudah sampai 100 ya. Nah, sekarang kita geser ini, kita masuk ke perulangan yang kedua. Di sini ada ulangi sampai. Nah, bedanya dengan ini kan kita udah tahu itu ulanginya sampai sekian gitu. Ini kalau misal tadi masuknya itu for loop ya, for loop. Jadi apa, perulangan, tapi kita udah tahu variabelnya tuh mau kita ulang sampai berapa gitulah. Nah, kalau beda dengan ini, jadi itu kita harus memasukkan sebuah syarat gitulah, ulangi sampai berapa gitulah. Nah, kita coba pakai ini instruksi yang sama gitu ya, cuman yang ini kita ubah gitu, ulangi sampai misalkan nih, terus kita masukkan counternya nih di sini, variabel. Nah, otomatis bentar, kita ubah dulu ya, 10 misal. Nah, otomatis kalau di sini kita bacanya itu counter, awalnya kan atur counter ke 1, habis itu nanti bakal masuk ke sini. Nah, nanti bakal ada tulisan halo 1 gitu kan, halo 1, terus habis itu di sini juga bakal mengubah lagi dari halo 1 ke halo 2 gitu kan kalau yang dari sini. Cuman bedanya kalau kita pakai ulangi sampai itu, kita berarti apa, kita bakal ngulangi sampai lebih dari 10 gitulah. Jadi ini aslinya tuh instruksi yang salah gitu kan, misal 1 lebih dari 10 gitu kan, salah. Nah, berarti nanti diulang lagi, 2 lebih dari 10 salah lagi, bakal diulang lagi sampai nilainya benar, yaitu 11 gitu ya. Kita coba. Nah, di sini sampai hello 10. Cuman di sini kan memang tulisannya 11. Kita apa, aturnya kan 1 ya di sini ya. Ya, makanya di sini tulisannya 10 gitu. Coba kita ganti 11 gitu. Nah, ini di sini bakal jadinya sampai halo 11 nanti, tapi nanti di sini hitungannya sampai 12. Nah, seperti itu. Itu untuk materi Scratch tentang perulangan dasar. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke bagian yang Python. Kita lanjutkan pembahasan yang di Python ya. Biasanya kan kalau kita mau perulangan gitu harus nulis satu-satu kayak gini kan ya, print hello misal. Nah, kayak gini, ini kan udah ngeprint nih ya, nih kayak gini. Ini kan udah ngeprint set, habis itu kita ulangi gitu, enter lagi, tab lagi, enter lagi, tab lagi, enter lagi, tab sampai berapa yang kita mau gitulah. Nah, kalau misal sampai 100 gitu kan sangat membuang waktu ya.
terus kadang juga data pun bisa aja nggak valid. Nah itu kita butuh yang namanya loop atau perulangan itu tersebut. Loop kalau di Python itu disimbolkan dengan for, terus habis itu i, lalu in range 10 gitu. Di sini baru kita tambahkan print i. Nah di sini ini bacanya gimana sih? Nah kalau di sini itu untuk perulangan i atau variabelnya kayak gitu di dalam range jangkauan 10, maka print atau cetak i nya kayak gitu. Nanti ini otomatis akan mencetak sampai 10 gitu. Oh ada yang kurang, ini harusnya dikasih tanda petik. Nah ini, oke kita coba lagi. Nah ini dia, jadi akan berhitung dari 0 sampai 9. Perlu diingat kalau di Python itu ngitungnya itu bukan dari satu, melainkan angka pertamanya adalah 0 sampai angka terakhirnya berapa gitu. Ini pun bisa kita mulai dari angka 1, itu kita tinggal tambahkan di sini plus gitu kan, sama 1. Nah otomatis di sini akan mulai dari 1 gitu. Nah seperti ini, ataupun kita tambahkan kata gitu kan, berarti ini kita ubah menjadi string gitu ya. Kita tambahkan halo juga di sini. Ini terus jangan lupa tambahin, nah kita tambahkan fungsi string. Oke kita coba ya. Nah di sini otomatis akan tertulis hello gitu. Ini untuk for, atau yang kalau sama dengan scratch itu yang ini for loop, atau perulangannya udah pasti berapa gitulah. Itu terbukti dari kita memasukkan 10 di sini. Atau juga yang namanya while loop, atau kita pakai syarat khusus agar itu berulang sampai berapa kali. Ini kita ubah jadi komentar dulu ya biar nggak terrealisasikan. Kita kasih jarak. Oke, kita masuk ke loop yang kedua, ada yang namanya while loop. While di sini. Untuk while itu sendiri berarti kita harus pakai syarat gitu ya. Kita masukkan dulu variabelnya i sama dengan 0 gitu ya, misal. Baru kita cetak nih while. Nah, itu langsung ketemu tuh. While ketika while i kurang dari 10, print set hello str i tambah 10 gitu. Jadi ini bedanya kalau di Python sama yang di loop itu. Kalau di loop ini kita mengulangi selama fungsi itu salah. Nanti apa, misalkan ini kan kita masukkan satu di sini, satu lebih besar dari 11 gitu kan, salah. Nanti bakal diulangi terus sampai nilainya benar. Kalau di sini berarti harusnya 12. Nah kalau bedanya di scratch itu apa, fungsi ini tuh sudah benar gitu. Kalau misalkan i sama dengan 0, 0 lebih kecil daripada 10 gitu, itu bakal diulangi terus sampai yang kurang dari 10 itu berapa aja gitu. Berarti kan 9 gitulah. Kita lihat di sini. Bentar, ada kesalahan. Ini kita coba ganti 5 ya. Ada error di sini guys. Yaitu
harusnya di sini terulangnya hello sampai bernilai 5 gitu. Berarti kan ada 0 1 2 3 4 gitu kan. Nah kayak gitu, cuman di sini kita tambahkan nilai i tambah 1, berarti kalau kayak gitu sama dengan hello 1 2 3 4 4 saja. Nah, kayak gitu, itu harusnya kayak gitu guys. Ini malah error sebenarnya, entah kenapa ya. Kita ubah jadi i aja gitu ya, coba. Nah ini masih belum bisa. Ketika i lebih kecil daripada 5, print hello ditambah string ini. Jadi nanti bakal direalisasikan dengan benar gitu. Selama i itu kurang dari 5, berarti fungsi ini bakal berjalan kayak gitu. Nah itu ya guys, cuman masalahnya ini ada sedikit kendala atau error gitu ya. Mungkin itu sekian dari Python gitu. Kita lanjut untuk pembuatan flowchartnya. Kita masuk ke bagian flowchart ya. Untuk yang loop itu ya, sebelumnya di video sebelumnya kita sudah membuat project tentang tebak-tebakan makanan cepat saji ini ya guys, tebak-tebakan. Lalu kita sudah membuat bagannya juga melalui flowchart ini, yang dimana kita harus merangkai satu-satu, yaitu dari awal mula sebut makanan pertama, terus kita seleksi benar atau salah gitu, lalu lanjut ke makanan kedua, lalu yang terakhir makanan ketiga, dan mencetak skor akhir. Dan di sini kita ingin membuat lebih praktis, yaitu dengan menggunakan fungsi loop gitu ya. Oke, yang pertama kita juga harus membuat flowchartnya dulu, karena saya sudah membuat flowchartnya di sini, bagan-bagannya bisa dilihat ya, di sini lebih praktis gitu ya, nggak panjang. Awal mula buat list makanan, lalu tanyakan macam-macam junk food. Nah terus di sini kita mulai masukkan untuk perulangannya di sini. Oke, bila mana sudah masuk, nanti misal kita menginginkan 3, nanti bakal masuk ke sini gitu. Lalu ya seperti biasa bakal ada tanya junk food, habis itu begitu dimasukkan apakah benar atau salah gitu, benar atau salah. Lalu jika benar maka nanti baliknya ke sini, dan bila mana salah juga nanti bakal balik ke sini lagi. Dan bila mana ini masih perulangannya masih 1, berarti nanti masuknya ke sini lagi, putar lagi sampai 3 kali. Begitu sudah 3 kali berarti nanti game selesai, seperti itu. Lalu nanti di print skor akhir dan tampilkan list. Oke, kita langsung bisa praktek di bagian scratchnya. Di sini kan terlihat jelas ada 3 ya, ada 3 pertanyaan. Oh ya, untuk sebelumnya kita, karena ini ada di project sebelumnya, kita ingin ini project ini tidak hilang gitu, kita pakai simpan dulu sebagai salinan. Nah maka jika kita sudah menyimpan sebagai salinan, di sini nanti akan muncul list array copy. Jadi yang kita otak-atik ini adalah lembaran baru atau salinannya gitu ya. List array kita ganti loop gitu aja deh, loop. Oke, kita mulai lagi ya. Seperti awalnya ini dipisah dulu. Terlihat di sini ada 3 pertanyaan. Karena kita ingin membuat fungsi loop, sistemnya dengan loop gitu, ini tinggal kita hilangkan dulu. Ini kita hilangkan, kita masuk ke fungsi kontrol. Di sini ada loop ulangi 10 kali ini ya. Nah di sini karena kita menginginkan 3 pertanyaan, berarti ya kita atur 3 pertanyaan. Nah lalu di sini
Nah, di sini kan tulisannya yang pertama terus gitu ya. Kita ganti dulu biar apa eh, sesuai gitu. Jadinya kita tulis dulu aja indeks sini. Nah, atur indeks ke 1 gitu. Terus habis itu yang ini kita tambahkan kok itu gabungkan, kita pilih gabungkan di sini ya. Masukkan pertanyaan. Nah, ini kita masukkan indeks ya. Di sini variabel indeks. Fungsinya apa? Biar kalau misalkan nanti berulang gitu kan, nanti itu bisa nggak cuman tulisannya satu aja gitu, yang pertama gitu kan aneh gitu. Jadinya kita mau buat lebih rapi gitu. Kita kasih tandanya di sini. Terus jangan lupa kan ini ada atur ya, atur indeks gitu kan. Nah, nanti kita ubah indeks sebesar 1 juga gitu. Kita tulis di sini. Terus karena ini cuman satu aja gitu, kita nggak usah tulis junk food. Ketiga, kedua, pertama itu kita tinggal hapus aja ini. Hapus, ini juga hapus. Nah, dan ini kita namakan ulang gitu ya. Tulis aja junk food. Oke, kita sudah ada daftar junk food ya di sini. Nah, di sini juga langsung berubah jika makanan cepat saji berisi junk food gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau benar nanti dapat skor 1, terus kalau salah ya 0 gitu. Oke, kita coba ya di sini. Nih, pertanyaan 1. Kita coba di sini ada apa aja ya, pas itu ya, lupa. Oke, kita ngarang-ngarang dulu aja ya, pizza. Kamu benar. Oke, ada pizza. Terus nah di sini langsung berubah jadi pertanyaan 2 ya, karena indeksnya udah kita atur di sini awalnya 1, terus habis itu begitu masuk pertanyaan di sini kita langsung ubah menjadi indeks sebesar 1 juga. Jadi indeksnya nambah 1 gitu, jadinya 2 gitu. Nah, kita tambahkan apa yang takoyaki. Nah, benar. Terus satu lagi kita apa ya, kentang goreng. Nah, oke, skor akhirmu adalah sekian, 3 poin gitu ya. Nah, ini pastinya lebih praktis daripada sebelumnya ya, yang apa list array gitu kita rangkai satu-satu. Kalau misalkan sampai 10, 100, 60 gitu kan pasti capek. Ini pun bisa kita ubah juga menjadi 2 gitu. Jadi pertanyaannya cuma 2 gitu. Kita coba. Nah, burger. Ini benar. Terus pizza. Nah, itu. Jadi ini bisa kita ubah sesuai permintaan kita. Jadi nggak usah pusing kalau misalkan kita butuh berapa pertanyaan gitu, selama mencukupi listnya juga di sini ya, maka bisa saja kita merealisasikannya lewat Scratch di sini ya. Itu mungkin untuk demonstrasi loop dari Scratch. Kita pindah ke Python setelah ini. Masuk ke bagian Python ya. Di sini ya masih sama dengan project yang terakhir. Di sini masih dirangkai satu-satu ya. Ini bakalan kita motif dengan program loop ya. Jadi yang satu ini kita biarkan sama, terus yang 2 sama 3 ini kita hapus. Ini langsung aja kita hapus.
Nah, ini menyisakan satu aja ya di sini. Nah, untuk pengaplikasiannya kita tinggal tulis aja di sini for i in range 3 tambahkan titik 2 di sini. Terus habis itu oke, udah. Nah, di sini junk foodnya ini kita tulis satu aja ya. Soalnya kan kita cukup dengan satu variabel aja kan, cuman loopnya aja yang berulang-ulang. Nah, di sini. Terus yang pertama ini kita ubah kalimatnya. Jadi seperti ini. Nah, tuh langsung keluar ya guys ya. Makanan cepat saji ke nah, ini ke tambah str seperti biasa biar diulang jadi kalimat. Terus udah gini. Nah, ini karena masih salah ya, ini nggak bisa. Kita tab ya di sini biar bisa terrealisasikan. Oke, ini sudah jadi. Mari kita coba. Ini jangan kasih spasi. Oke, ini juga. Oke, kita coba ya. Oke, 3 jenis makanan cepat saji. Yang pertama, kentang goreng. Nah, ini salah ya. Habis itu kita kasih kebab. Nah, kebab itu benar. Satu lagi burger. Nah, ini yang salah satu ya di sini. Oke, jadi game over, skormu adalah 2 poin di sini. Jadi seperti itu. Kenapa kentang goreng aku salah? Karena di sini itu tak kasih spasi gitu. Jadi yang benar itu harusnya kentang goreng spasi, bukan kentang goreng doang gitu ya. Makanya tadi salah gitu. Oke, ini untuk demonstrasi yang Python. Mari kita lanjutkan ke project yang selanjutnya. Oke, kita lanjut. Untuk sebelum kita membuat proyek ya, di sini kita bakal bikin sebuah flowchart dulu di sini. Bagaimana gambaran kasarnya gitu ya guys. Kita masukkan dulu untuk memulai. Masukkan oval di sini. Terus kita ketik mulai. Nah, oke. Selesai. Terus habis itu kita tarik di sini, tambahkan buat kita mau bikin project tentang layanan pesanan makanan gitu ya, layanan antar makanan, delivery service gitulah bahasa Inggrisnya. Terus habis itu di sini ya tulis katakan halo, kemudian tarik lagi. Ya, ini kita ganti itu ya, ketupat, soalnya kan lupa kayak perintah gitu. Bentar. Oke, tulis di sini. Saya terakhir jangan ini dalam bentuk list ya. Nah, terus setelah itu kita tarik lagi di sini, kita tanyakan pelanggan apakah ingin pesan pizza. Di sini kita kasih jawaban yes or no gitu ya. Nah, ini oke. Nah, udah.
Lalu kita tarik lagi ya ke bawah sini. Ini buat apa namanya, perintah lagi, jawaban dari pelanggannya itu ya. Pelanggan ingin pesan. Nah ini situ kalau tarik ke kanan dulu buat jawaban print indeks dan menu pizza. Nah ini nanti bakal muter ke sini. eh nggak bisa. Nah ini bakal muter ke sini. Nah ini kita lanjut ya. Oke. Sih ini terakhir nih. Terus untuk ini bentar, ini bukan ya guys ya, kan print index di situ kita balikkan ke sini. Ini ya, ini kan muternya di situ. Seperti ini. Lalu kemudian untuk bagian mana tadi, nah yang ini pizza dalam list ini kan nanti kan tanya pelanggan apakah ingin pesan pizza gitu, yes or no gitu kan. Nah kalau misalkan, bentar ini dihapus dulu. Tarik ke sini ya guys ya, salah. Yang kurang ini kayaknya. Ini
Walah, salah ini harusnya pelanggan pilih menu gitu kan, soalnya kan pelanggannya pengen pesan bukan masukin inputnya itu. Ini berdasarkan nomor ya, kayak tadi. Oke, arahin ke bawah. Terus di sini masukkan menu. Terus nanti tambahkan biaya. Nah, ini baru tarik garis, tarik sini. Nah, oke. Nah, kemudian ini ya, ini harusnya ditarik garis juga ini. Set terakhir, nah nanti baru di print index dan menu pizza. Terus ini baliknya ke sini. Nah, ini untuk bagan atau gambaran kasar buat nanti kita bikin program di Scratch dan Python. Pertama dari mulai, terus habis itu kita buat menu kan, kita list apa menu-menu apa ya tentang pizza gitulah ya. Terus habis itu dari owner gitulah bilang halo gitu. Nanti baru pizza, masukin pizza terakhir dalam menulis gitu, dalam menu ini dalam bentuk list gitu ya. Terus udah disitu kita turun, tanya pelanggan apakah ingin pesan pizza, yes or no gitu kan. Nah kalau misalkan yes gitu kan, nanti bakal masuk ke sini pelanggan ingin pesan. Terus nanti alurnya pelanggan pilih menu di sini. Ini kalau misal bernilai benar gitu ya, pelanggan ingin pesan benar, nanti ada bagannya sendiri di Scratch. Pelanggan pilih menu, terus habis itu sudah masukkan. Nah nanti harganya akan menjadi 10 per pizzanya seperti itu. Terus kalau misalkan pelanggan udah nggak pesen lagi gitu kan, kita tulis salah gitu ya, false atau salah. Nah nanti pesanannya di print di sini. Lalu ada pertanyaan lagi dari ownernya untuk minta tip, dan pelanggan memasukkan tipsnya, nanti dihitung di sini dan harganya akan muncul, dan kemudian terakhir pemesanan selesai dan dalam perjalanan. Seperti itu untuk flowchart dari project loop ini sendiri gitu. Mari kita lanjutkan ke bagian Scratch dan Pythonnya. Masuk ke bagian Scratch ya di sini. Nah ini kan saya udah jadi gitu, jadi untuk link nanti akan saya sertakan di deskripsi gitu. Sebelumnya ini saya jelaskan terlebih dahulu. Seperti biasa kita awali dulu dengan bendera hijau, terus kemudian kita masukkan dulu variabel-variabel di sini. Gunanya variabel-variabel ini adalah memproses daripada perintah-perintah yang akan kita lewati gitu. Nah terus nanti kita masuk ke sini hello, lalu langsung atur ya di sini continue ordering atau lanjutkan pemesanan ke true tadi ya. Ulangi sampai
continue ordering ini sampai false. Nah, nanti bertanya gitu, do you want to add pizza gitu, nanti bakal ada tulisan yes or no gitu. Kalau kita masuk yes, nanti masuk ke pilihan sini gitu. Ini bakal variabel otomatis kita kasih false gitu kan, biar tersimpan gitu datanya, biar nggak mengulang. Nah, terus nanti kita diberi pertanyaan, kamu ingin memasuk pizza apa gitu, nanti tinggal dimasukkan di sini kan, nomor-nomornya ada di sini. Terus lalu kita masuk ke pilihan ini. Jadi syarat dari kita memilih angka itu, angkanya harus lebih besar dari 0. Ini pizza choice-nya, ini jawaban kita, dan jawabannya kita ini kalau itu kurang dari perpanjangan sini, kurang gitu. Jadi misal kita pilih 5, ini 5 kurang dari 5 itu kan berarti salah ya, makanya ini kita tambahin 1 apa, jadinya listnya itu ada 6 gitulah. Kalau misalkan ditambahin 1, jadinya nilai ini bernilai benar gitu, 5 kurang dari 6 gitu. Terus habis itu udah kan, nanti data kita, pesanan kita akan masuk di pizza order sini. Nih, tambahkan benda pizza choice ini dari available pizza ini, nanti bakal masuk ke pizza order yang sini. Terus harganya juga bakal berpindah dari 0 menjadi 10 gitu. Terus nanti bakal ada seperti ini, kayak notifikasinya gitulah, adding benda gini, terus pizza to the list gitulah. Nanti bakal ada ucapannya di sini. Oke, itu. Dan kalaupun misal nomornya salah, maka bakal masuk ke pilihan please choose correct number gitu, tolong pilih nomor yang benar gitulah. Habis itu udah, kita nanti bakal masuk ke bagian tipnya ini untuk pembayaran. Tadi kan ada ya. Nah, untuk pembayaran tip itu kita pilih dari lebih besar dari -1, berarti kan 0 ya, sampai kurang dari 26, maksimal 25 itu. Nah, nanti kita masukkan di sini. Terus udah, kalau misalkan masih salah angkanya ya bakal masuk ke jika tidak ini. Oke, lalu kita lihat di sini total price gitu kan, berapa pizza yang kita pesan. Nah, nanti itu dikalikan dengan pilihan kita waktu milih tipnya di sini. Jadi kan berarti kalau misal kita milih 10, berarti kan 10/100 gitu ya, 10% kan, sama aja kayak gitu. Terus bakal hasilnya akan muncul di sini. Oke, kita mulai saja ya di sini. Nah, kita ditanyain ya, langsung masuk ke sini, kita pilih yes. What pizza do you want? Nah, ini tanya nih, kamu mau pizza apa gitu. Kita masukin yang 3 ya, 4 cheese. Udah. Nah, terus tanya lagi nih, mau pizza lagi atau enggak gitu. Kita misal pilih yes lagi, pilih yang nomor 5 Napoli. Nah, itu. Nah, kita udah nih 2 aja gitu, kita masukkan no gitu kan. Kamu harus membayar sekitar 20 ya kan, soalnya kita pesannya 2, nanti masuknya di sini ya, 20 euro. Lalu diminta untuk membayar tip gitulah, kita misalkan bayar tip 5 aja gitulah. Nah, thank you, the price is now 21 euro. Nah, itu untuk project dari Scratch ini. Untuk lebih lengkapnya akan saya sertakan di link deskripsi. Nah, kita masuk ke bagian Python-nya ini ya, langsung saja kita coba. Untuk seperti biasa, untuk link nanti saya sertakan di deskripsi. Ini sama seperti Scratch ya, di sini kita masukkan saja, mulai yes.
Hot pizza Taiwan. Nah, ini masukkan saja ini ya. Oke, apakah kamu ingin menambahkan pizza kembali gitu? Kita pencet aja yes. Oke, kita ganti ya di sini 0 gitulah. Oke, kita sudah nih 2 aja gitu. Oke, dan kita disuruh membayar tip di sini ya. Kita tulis aja 23 gitu. Nah, nanti otomatis hasilnya akan keluar di sini. Seperti itu untuk yang scratch. Oke, mungkin itu saja untuk log kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.